kita ingin merawat kualitas software sampai lengkap bagus, tapi hanya introduction ya, introduction to software kualitas gitu ya. Bentar. Nah, jadi kalau kita ingin lihat kita punyanya apa, objektif kita hari ini, tujuan kita hari ini apa? Ya ini, membahas bagaimana sih kualitas itu apa dulu, kata kualitas dulu ya, supaya kita sama-sama pemahamannya. Terus software quality itu apa? Software quality itu yang seperti apa kualitas software? Lalu bagaimana menjalankan software quality assurance? Jadi bagaimana kita menjamin bahwa kualitas software itu bagus? Gak hanya di akhir loh, kita lihat, oh ini kualitasnya bagus, tidak. Dari kita mulai nulis spek, lalu kita mulai menurunkan fungsinya, lalu kita membuat dokumentasi, lalu nanti kita analisa, lalu nanti ada desain, lalu nanti kita turun coding, lalu kita turun testing, semua itu ada setiap bagian kualitasnya seperti apa. Artinya apa? Kualitas speknya gimana? Kualitas untuk ininya analisanya gimana? Kualitas nulis dokumennya bagus nggak? Jelas nggak? Kata-katanya bisa dibaca ngerti nggak? Kalau ada satu yang salah di analisa, itu nggak boleh langsung ke desain, harus cocokin dulu. Spesifikasinya kan juga pasti berubah, karena analisanya juga di sini nggak plot gitu loh. Jadi kayak ada lingkaran untuk menjamin itu semua. Makanya nggak heran ya teman-teman ya, kalau kita masuk di satu software house, itu pasti nanti ada ditanya perannya. Di sini ada software qualifier person nggak? Orang yang dia tidak masuk di dalam pengembangan software, tapi dia mengawasi setiap langkah itu benar nggak? Itu memenuhi kualitas yang seharusnya nggak? Dia tahu ilmu ini sampai sedalam-dalamnya. Kalau ada simpangan, gimana dia nyocokin? Misalnya desain, ternyata desain dibuatnya nggak cocok sama hasil analisa. Dia punya dokumen analisa. Nah, dia harus bilang, ini nggak cocok, kamu ngedesain kok tahu-tahu enak aja bikin program kayak gini. Ini kok nggak ada buat ngecek errornya, ini kok nggak ada buat message ke user, padahal di spek, di analisa udah ditulis, setiap ada error harus ada message ke user. Nah, itu dia yang ngomong. Jadi, di tahap itu, desainer dengan programmer harus sama-sama merubah, menyocokkan dengan apa yang ada di spek. Jadi saat akhir nanti kita nggak bingung, nggak balik lagi jauh ke sana, ke depan lagi harus menyesuaikan, enggak gitu loh. Jadi ini pemahaman objektif ini yang terutama bagaimana menjamin software quality, terus udah gitu karakteristik dari kualitas tuh seperti apa. Ya, banyak kualitas yang begini, begitu banyak aturannya, ada banyak sekali. Mulai dari andal, reliable, terus apalagi nanti banyak deh kita bisa baca di situ. Ya, lalu quality management dan implementation-nya. Bagaimana kita memanage kualitas kita? Bahwa semua kualitas yang ada syaratnya itu sudah dipenuhi. Kalau ada nggak dipenuhi gimana? Lalu diimplementasikannya gimana? Seperti itu. Lalu software quality, terus software quality assurance. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama, kenapa sih kualitas? Jelas. Kita di mana-mana hidup maunya berkualitas kok. Kita milih jurusan juga informatika, kenapa? Ya kualitasnya IF ITERA ya cukup bagus, ada kualitasnya. Dan gue pengen di situ gitu kan. Jadi kualitas itu adalah satu isu yang kompetitif. Jadi isu yang bisa dipakai untuk bersaing. Ya. Lalu intinya ini adalah untuk survival, untuk menyelesaikan satu masalah yang spesifik untuk apapun juga yang baik. Ya, dan juga kepake di global marketing. Global marketing, pemasaran global. Selain itu ya secara biaya ekonomis. Ya, jadi cost efektif, gimana kita nekan biaya itu. Dan
kita mempertahankan customer supaya selalu pakai sesuatu itu yang berkualitas itu dan meningkatkan profit, keuntungan. Ya, secara menyeluruh itu kepake di dunia bisnis di dunia. Ya, jadi kualitas sudah jelas bahwa kualitas itu nggak dipertanyakan bahwa harus gitu. Apa itu kualitas? Coba kita baca ini. Merupakan fitur-fitur yang total dan memberikan karakteristik dari satu produk. Jadi kita tahu kalau kita mau yang berkualitas, kita tahu produk itu untuk apa, punya fitur apa, karakteristiknya apa. Ya, that bear on its ability, kemampuan to meet stated or implied needs, yang untuk memberikan pernyataan-pernyataan atau kebutuhan-kebutuhan yang sudah dijelaskan. Jadi kalau menurut Geoffrey Bassin ini kualitas adalah a well-defined process. Dengar nih, baca nih teman-teman. A well-defined process. Artinya kalian punya suatu proses yang benar-benar tertata, terdefinisi baik. Ya, baik dari apa? Dari semuanya. Ya, kalau kalian bikin SKPL kalian secara menyeluruh baik nggak? Fungsi-fungsi terdefinisi jelas nggak? Buat user yang mana dikasih fungsi apa, lalu nanti kalau ada non-fungsional, ada error-error, gimana mengatasinya, setiap error ada nomornya nggak, gitu kan? Lalu kalau perlu misalnya ada ad hoc kondisi, tahu-tahu software kita mati di tengah jalan, gimana melacaknya, kita punya nggak proses itu untuk mendefinisikan untuk kita kembali ke model yang sebelumnya yang stabil. Itu harus dipikirin. Bukan hanya asal, oh software itu buat bikin ini, udah saya punya kok fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini, tapi dijabarkannya nggak lengkap. Nggak begitu. Harusnya di SKPL nanti kalau saya lihat tugas kalian, itu semua tertata jelas. Fungsinya apa, fungsinya apa, fungsinya apa. Terus nanti ada yang berikutnya, non-fungsi apa, non-fungsi apa, non-fungsi apa, menyeluruh. Bukan hanya kalian di lapangan bilang, oh dia perlu pelaporan, jadi yang dibuat hanya fungsi pelaporan. Nggak begitu. Bikin software itu, analyzer dan desainer dia yang tahu benar softwarenya bisa apa, mau apa aja, dia yang buat fungsi yang lengkap. Yang kedua, creating a useful product. Ya, jadi dia dengan proses yang terdefinisi jelas, dia menciptakan produk yang benar-benar bermanfaat. Useful product di situ. Ya. Dan menambahkan nilai-nilai untuk consumer dan pabrik. Jadi kita udah mikirin bukan hanya fungsi aja, tapi kita juga mikirin gimana ya, ini consumer ini, klien ini mau pakai seperti apa ya, dia mau pakai di lingkungan gimana ya, dia nyamannya mau bikin laporan seperti apa ya, dia pengen bisa ada tempat penyimpanan seperti apa ya, storage-nya apa, file disimpan di mana, itu semua udah dipikirkan. Juga buat manufacturer, software ini versi tahun berapa ya, dirubahnya kapan ya, waktu dirubah ini apa aja yang dirubah ya. Makanya kita kalau punya dokumen SKPL selalu kan ada jelaskan revisi di awal apa tulisannya, lalu siapa yang merubah revisi itu. Itu semua untuk kualitas. Bukan asal bikin software. Kalian sekolah di sini untuk bikin software berkualitas. Kalau mau bikin asal software sana, sekolah D3 di luar sana, asal bisa program aja, jadi entah itu bisa dipakai apa enggak, berkualitas apa enggak, kita enggak peduli. Tapi kalau kita kuliah di sini, harus software berkualitas. Secara garis besar, lihat yang terakhir. Quality equal to customer satisfaction. Artinya apa? Itu kepuasan klien, kepuasan orang yang make, itu yang mencerminkan kualitas. Kalau belum nanti kalian bikin program ya, tahu-tahu kliennya bilang, ininya gimana, itunya gimana, kok ininya nggak ada, kok itunya nggak ada. Itu namanya software kalian jauh dari kualitas. Kalian mendesain asal-asalan, menganalisa asal-asalan. Gitu ya. Oke, jadi kita coba lihat nih. Ada namanya Deming's Reaction
kaitan reactionnya. Ya, kalau kita ingin mengimprove kualitas di sini, jadi kan kita ingin, oh ini supaya lebih baik diginikan, supaya lebih baik digitukan, supaya lebih mudah dibaca oleh user, supaya lebih user friendly, supaya lebih mudah nanti di-maintain-nya oleh user. Kita mengimprove produktivitas ya. Jadi kita tingkatkan produktivitasnya. Oh bisa gini, bisa gitu, bisa gitu. Dan lalu kita lihat cost-nya. Cost-nya tinggi nggak? Jangan cost yang makin banyak pakai orang tapi tidak tidak memberikan kinerja yang baik. Orangnya nggak ngerti, bikin dokumen tidak nyambung, apalagi sampai nulis ke analisa yang diturunkan ke algoritma yang baik, yang bisa nyambung ke implementasi oleh si programmer, ya. Kalau kita bisa decrease cost-nya, baik cost-nya rupiah ataupun orang, ini akan decrease price. Jadi kita akan menghasilkan software yang andal dengan harga yang reliable, ekonomis, jadi meningkatkan market, increase market, orang banyak mau make, orang banyak beli, orang banyak nyari software kita, sehingga kita bisa berkembang untuk membuat versinya dari software kita ditingkatkan. Kalau waktu itu versinya masih di lingkungan PC misalnya, standalone. Oh sekarang udah ke jaringan. Jaringan nantinya 10 orang. Enggak, sekarang udah bisa dibuka lagi. Jaringan bisa sampai banyak orang dimanapun aja. Coba ya, kalian pikirkan software perbankan. Yang paling gampang aja yang kalian suka pakai, ATM kalian. Sama kan, pakai ATM di mana-mana. Kalian pulang ke Sumatera bagian atas tengah, sama kalian di Lampung, itu pakai ATM-nya sama. Masuk ke BCA atau ke BNI atau ke BTPN atau ke Mandiri atau kemana, itu mereka masing-masing punya software yang andal. Bisa dipakai, nggak rusak tuh, nggak membingungkan klien tuh, sama. Nah itu, ya. Sehingga akhirnya kalau berkembang gini, akan memberikan exceptional ROI, return of investment. Artinya kalian akan melampaui titik dari biaya yang dikeluarkan untuk bikin sama uang yang masuk, itu akhirnya sudah seimbang, itu sudah sampai di return of investment. Selanjutnya, kalau kalian masih dapat keuntungan, kalian akan dapat profit. Jadi manfaatnya kita menjaga kualitas tuh ini. Biaya itu menjadi turun dengan produktivitas yang baik, kualitas yang meningkat. Ini yang kita harus pikirkan. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan kualitas dan karakteristik dari kualitas itu. Ya. Nih, kalian bisa lihat di sini, kalau saya ingin memperhatikan tentang kualitas, fitur-fitur atau karakteristik yang saya harus perhatikan di sini adalah mengacu ke ISO IEC 9126. Kita mulai bicara dengan standar. Teman-teman bikin software itu nggak asal bikin software lalu jadi. Kalian bikin misalnya mau pakai PXP atau mau pakai waterfall atau mau pakai apa lagi, agile atau apa, udah asal ngikutin dari buku agile, tapi kalian nggak ngikutin standar, itu juga nggak benar. Kalian harus ikut standarnya di ISO, itu ya, di sini salah satunya kan IEC 9126, masih banyak DOD sama IEC yang lain, 9125, 9124, di situ masing-masing ada yang bicara. Kalau kalian mau bikin dengan metodologi tertentu, maka ikutilah benar-benar aturan yang ada di standar ini. Harus ikut itu, lihat ininya dari sisi macam-macam. Nah, antara lain di sini, dari functionality-nya. Benar-benar nggak sih? Kalian bikin software itu fungsi-fungsinya udah kalian pikirin semuanya. Suruh software misalnya ya, penggajian. Bukan hanya asal bayar gaji. Kalian harus mikir, bagaimana gaji itu bisa sampai diberikan ke orang yang berwenang dan seimbang. Kalau ada pemotongan gaji, yang dipotong tuh apa? Misalnya dia dapat penalti karena sering mangkir, sering telat. Ada aturannya bahwa gajinya dipotong. Misalnya dia minjem ke kantor itu, lalu dia tiap bulan harus dipotong gajinya.
Lalu nanti kalau misalnya dia sakit, izin, cuti, kan berarti nggak dibayar. Berarti ada pemotongan dari gaji yang dia cuti, itu kan, atau gaji yang dia sakit. Jadi software kita dibuat harus mampu menangani itu semua kan, dan selalu punya catatan gaji itu dibayar kapan, tanggal berapa, melalui rekening mana, sudah diterima belum ke orang itu, ya kan? Lalu kalau kita mau ngitung gaji dari apa? Jam kerja. Jam kerja itu dihitung dari mana? Sekarang banyak mesin cetok-cetok jam, orang masuk, diambil dari situ. Oh, berarti dapat jamnya dari situ. Berarti software saya harus nyambung ke perangkat itu yang mencatat jam kerja, lalu di situ bisa dilihat nanti berapa jam, lalu nanti setiap bulan dijumlahkan, atau kalau mingguan setiap minggu dijumlahkan. Jadi kan fungsinya banyak, bukan hanya sekedar penggajian ya teman-teman ya. Gitu juga kalau teman-teman bikin software yang ditugas kalian itu semua. Coba lihat lagi, lengkap nggak kalian mikirin sampai semuanya itu? Validasi bahwa yang nyetok itu benar-benar orang yang bersangkutan. Bukan dia minta nyetok jam kerja, tapi dicetokin oleh orang lain. Dicetek-cetek, pulangnya juga gitu. Nah, gimana kita ngetesnya? Itu semua harus jadi pemikiran yang kita semua bisa tangkap. Ya. Kalau sekarang, kalau di ITB, udah bukan cetak-cetok jam lagi, tapi udah bio recognition dari wajah kita, dari jari kita, sehingga tidak mungkin diwakilkan. Nah, itu kan kualitas software makin bagus kalau begitu kan, dibandingkan dari orang nyetok-nyetok itu tadi jam yang kita bisa nggak buktikan itu benar orang yang sebenarnya enggak. Tapi kalau kita pakai bio recognition tadi, nah itu kan kelihatan bahwa oh iya jari tangannya punya orang itu, wajahnya orang itu benar gitu kan. Jadi dari fungsi aja kalian sudah cukup bingung. Banyak. Makanya kalian kerja berkelompok. Itu ya, jelas ya. Nah, sekarang lanjutannya yang kedua, reliability, keandalan. Oke, fungsi kalian udah turunkan. Tapi gimana membuat sampai setiap fungsi itu andal untuk dipakai? Artinya andal itu ya ketika kapan mau pakai ya bisa, dimanapun mau dipakai ya bisa. Nggak sampai mesin cetok-cetoknya nggak bisa nangkep data. Nggak sampai misalnya biorecognition-nya tidak bisa berfungsi. Nggak begitu. Selalu ada keandalan itu dari perangkat keras yang berinteraksi dengan software kita. Dari fungsinya sendiri di dalam software kita cukup bagus nggak? Kalau ada satu data bagus, ada proses validasinya nggak? Validasi itu lalu melihat bahwa itu orang yang cetok-cetok itu atau orang yang di bio itu dia benar orang yang pegawai di situ nggak benar-benar ya yang berhak menerima gaji nggak gitu. Kalau misalnya dia kasih surat sakit, bagaimana kita memvalidasi bahwa dia benar-benar sakit? Nah, itu menjadi bagian dari software kita untuk kita membuat dia andal. Jadi kita tahu bahwa ada dicek itu, dicek itu, dicek itu, semua oke. Kalau udah terbukti, ya di akhir bulan, dia mangkirnya sekian hari, dia telatnya sekian jam dari hari-hari yang dia datang, pulangnya dia lebih cepat. Nah, itu kan semua bisa dicatat, kita bisa lihat. Lalu misalnya penggajian apalagi, oh dia misalnya masuk tidak ada alasan, masuk ada alasan bahwa dia sakit, atau dia cuti, itu kan semua ada aturan. Kalau cuti hitungannya sama apa? Cuti hitungannya sama hak cuti dia per tahun di satu kantor. Aturan ya, kita harus lihat standar dari pemerintah. Cuti itu kalau pegawai swasta itu 12 hari. 12 hari kerja, bukan Sabtu Minggu. Jadi kalau ada orang izin cuti, itu kan harus dicek kan. Kalau dia misalnya cutinya dari Jumat sampai Rebo, nah itu berapa hari kerja. Nah itu Sabtu Minggu jangan dihitung. Kita punya fungsi buat ngitung itu lagi, gitu kan. Harus handal software kita. Jadi teman-teman, reliability yang kedua. Ya, nanti ada caranya. Kita mengetes reliability gimana. Lalu yang ketiga, usability.
bisa dipakai benar. Orang nggak bingung, ya. Jadi ketika kalian minta data dari orang, dari user yang akan masukin data, siapapun itu, misalnya user yang berhak ngasih apa jam kerja per jam setiap pegawai, itu kan orang kepegawaian dan orang tertentu kan. Gimana kita bisa kasih otoritas itu untuk orang yang tepat? Bukan sembarang orang. Kalau sembarang orang kan kita bisa saya ngatur, saya masukin gaji saya mau saya naikin, enggak gitu kan? Nah ini enggak. Jadi kalian tahu persis software itu haknya siapa, otoritasnya siapa. Setiap bagian ada otorisasi data oleh siapa, kevalidan data oleh siapa. Jadi ada verifikasi sama validasi. Contohnya kalau masukin nilai, siapa yang masukin nilai? Yang harus masukin dosen. Kalau enggak, seenggak-enggaknya mungkin paling boleh tendik. Ya. Tapi yang memvalidasi bahwa itu sah nilainya situ siapa? Itu hanya dosen bersangkutan. Nah, di software kita usability-nya begitu enggak? Kalau enggak bahaya, siapapun bisa rubah data kan. Bisa ditranskrip, data kita nilainya bisa A semua. Itu enggak benar, enggak usability. Tidak sesuai orang yang berwenang, yang boleh mengelola data, dan itu hanya boleh yang merubah orang tertentu. Yang boleh melihat hanya mahasiswa tertentu dan dosen wali. Temen aja kita nggak boleh lo lihat data kita, ya. Jadi kalian itu data nilai itu private oleh kalian gitu. Nah itu baru 3 ya. Yang keempat apa? Efisiensi. Bagaimana kita mengatur efisiensinya? Ya, jadi kita harus lihat. Kalau saya sudah punya satu bagian modul ini ada kok di sana juga dipakai ini. Nah, kita harus bisa mengefisienkan. Pakailah modul di sana, dipakai lagi di sini. Kita tinggal ngambil prosedurnya aja kan, lebih enak itu. Ya, jadi kayak modul misalnya yang paling gampang apa? Menampilkan data. Kita tinggal tahu menampilkan data apa. Parameter apa dari data itu yang harus ditampilkan. Lalu yang boleh melihat itu siapa? Otorisasi. Itu kan udah file yang formatnya jelas. Jadi saya punya modal nampilkan data, di mana nanti saya bisa minta masukan datanya data yang mana aja, yang minta itu punya otorisasi enggak, nanti kalau udah oke baru tampilkan data, itu efisien, gitu loh sayang. Jadi bikin program itu ya teman-teman ya, enggak gampang. Teman-teman harus punya visi yang besar sekali. Bukan hanya sempit, hanya lihat, kita hanya buat itu, udah itu aja. Nah, kalian jadi analyzer, jadi desainer, kalian harus mampu lihat ini semua. Ya, lalu maintainability, jelas. Supaya bisa di-maintain gimana? Maintain itu banyak. Ya, ada maintain untuk software kalau berubah, ada maintain untuk melihat data mana yang harus dibuang, data mana yang enggak, kalau udah nggak fail. Kalau mahasiswa, ya mahasiswanya udah lulus, datanya masih kita simpan nggak di storage-nya akademik yang aktif? Enggak, dipindahin ke storage-nya yang alumni kan. Karena suatu ketika dia perlu transkrip, ya kita harus bisa mengakses, harus bisa memberikan ke mereka. Jadi maintainability itu ada maintain data, ada maintain software, ada maintain procedure, banyak. Lalu portability. Mungkin kemudahan dipindah-pindah. Kalian enak bisa lihat dari HP, kalian bisa lihat dari iPad kalian, kalian bisa lihat dari laptop kalian. Terus kalau orang di prodi bisa lihat dari terminal di prodi. Kalau mau ngajar bisa lihat dari terminal dimanapun kita berada. Nah itu jelas portability. Jadi ini benar-benar bisa sifatnya objektif dan subjektif. Catat ini teman-teman. Objektif atau subjektif. Jadi teman-teman harus bisa lihat ini. Semua masuk di sini. Fungsinya apa, reliability-nya apa, usability-nya apa, efisiensinya gimana, bisa di-maintain seperti apa, portability seperti apa. Ya. Nah, sekarang coba kalau kita mau lihat satu-satu bagaimana sih sebetulnya dampaknya di proses pengembangan software, ya. Proses pengembangan software itu kan lama. Kalau software makin besar itu bisa sampai bulanan. Bahkan kalau software kayak
perencanaan pesawat ulang-alik ke ruang luar angkasa itu sampai 2 tahunan, 3 tahunan, gitu kan? Nah, jadi gimana kita kaitkan kualitas dengan pengembangan software kita, ya? Kita harus bisa memilih use based software engineering practices. Jadi kalian tuh di sini hanya dikasih sebagian kecil praktis dari software engineering. Kalian nggak ditunjukkan cara macam-macam lagi. Kalian harus belajar nanti best software engineering practices. Ya, kalian mau pakai misalnya ada aplikasi pengembangan software yang menyatu isi case atau isi software atau software development case atau apa itu banyak sekali, kalian tinggal pilih. Kalau kalian kerja nanti kalian lihat kebutuhan software saya sebesar apa, sederhana atau kompleks. Lalu untuk aplikasi yang praktis, yang gampang di lapangan, ada aplikasi apa saja. Kalian temukan mana yang cocok dengan lingkup software saya, dengan lingkup organisasi saya. Itu pertama, kalian lihat dulu, karena itu adalah tools, alat bantu kalian. Lalu kalian didukung dengan alat bantu yang sesuai ini. Ya, jadi kalian udah tahu practice engineering secara logical gimana, lalu nanti ada tools apa. Ya, itu kalian harus menyatu. Makanya jangan sampai kalian hanya tahu bagian-bagian software engineering parsial, 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 parsial. Kalau kalian pengen jadi analyzer atau software engineering yang baik, kalian kuasai itu semua. Kalau hanya asal tahu, kalian nggak aware di sana, kalian passionnya bukan di sana, kalian juga perlu tahu itu semua karena kalian nanti kalau misalnya tertariknya pada jaringan atau tertariknya misalnya pada AI, Waalaikumsalam. Ibu mendengar. kedengeran? Harusnya dia kedengar. Oke. Kalau boleh tahu tadi sampai mana ya? Quality versus software development, Bu. Oh ya ya ya. Coba saya kalau sudah ada di layar, tolong aku diinfokan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah terlihat. Tadi sampai ini atau sebelumnya? Sampai ini, Bu. Sampai sini ya? Oke. Jadi saya lanjutkan dari sini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita itu waktu saya cerita peran dari software engineering practices dan appropriate tools sudah nyambung belum? Tadi saya menjelaskan sampai mana ya? Yang Tadi balet ke satu? terus, Bu. Hah? Yang didukung dengan tools itu, Bu. Tadi. Oke. Jadi benar-benar kalian nyambung di sini bahwa kalian harus bisa milih software engineering practices yang bagaimana, karena kalian kan udah dapat itu semua ya, metodologi yang bisa dipakai, waterfall dengan segala macam modelnya. Lalu kalian juga tahu kalau pendekatan berorientasi objek itu bisa seperti apa, bisa UML, bisa mau pakai agile, atau pakai PXP, banyak pilihan, kalian tahu dikaitkan dengan besar kecilnya, dengan sederhana kompleksnya, dengan sasaran pemakaiannya dari software yang kalian buat. Ya. Jadi dua ini menjadi bagian yang penting. Bisa didengar ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya staff yang terampil.
dengan bisa melaksanakan pekerjaannya yang jelas dan bertanggung jawab. Artinya dari kalian itu nanti kalau kalian jadi staf untuk pengembangan kualitas, kalian tuh bisa milih. Saya mau milih staf yang terampilnya yang bisa gimana. Yang bisa menjamin kualitas ini seperti apa. Kuat nggak staf kita itu? Dia bisa baca dokumentasi dari analyzer, lalu dia mampu nggak baca untuk mendesain, untuk nanti turunkan jadi patokan-patokan program. Nah, itu kita juga harus melihat staf yang bisa menjadi tester. Kalau testing itu kan ada orang yang namanya tester kan, dia bukan analyzer, dia bukan designer, dia bukan programmer, tapi dia hanya benar-benar ngetes apa yang dibuat si programmer, dia coba, dia baca dengan dokumentasi SKPL, dia bandingkan itu sesuai enggak dengan apa yang dikembangkan di saat mendesain, saat bikin algoritma. Jadi itu semua harus nyambung. Gak gampang. Makanya bagaimana kita milih skill staff ini? Ya, biasanya ya teman-teman ya, skill staff itu adalah orang yang benar-benar sudah mahir dalam nulis program, dalam desain, dan dalam analisa. Dan dia dipilih karena dia mampu menangani itu semua dan di setiap bagian-bagian dia tahu tuh, ini menganalisanya pasti nggak lengkap deh tuh, kurang ininya. Ini mendesainnya nih nggak lengkap deh, tuh masih kurang yang situnya. Dan dia biasanya ini dipilih karena dia mampu dan bayarannya mahal sekali. Karena tester itu yang menjamin nanti bagaimana testing dari software dikembangkan. Dia yang berhubungan dengan qualifier software ini. Ya, qualifier software ini orangnya yang menjamin kualitas lebih tinggi lagi dari tester. Dia mampu kok tahu ini harus reliabilitasnya bagus, ini harus usability-nya tinggi, ini nggak efisien, dia tahu banget. Jadi berjenjang itu profesi-profesi dalam software engineering tuh orang-orangnya berjenjang. Kalau programmer itu paling rendah, dia hanya memprogram. Kalau sampai programmer disuruh bikin program, itu yang salah adalah desainernya. Ya. Nah, itu jadi. Selanjutnya apa? Penekanan pada prevention itu adalah menjaga dari defect, dari kerusakan-kerusakan. Jadi kita harus tahu kalau kualitas itu biasanya rentannya di mana. Nah, jadi kita hindari terjadi defect, terjadi cacat suatu pemrograman itu kita hindari dengan kita membuat pintu-pintu keluar. Contohnya, ini lampunya sering naik turun nih. Kadang-kadang kalau pakai stabilizer juga nggak kuat nih. Kayaknya lingkungan di sini nih nyala matinya komputer sering banget. Kalau gitu gua bikinin software, kalau misalnya sudah akan terputus sambungan, ini langsung nge-save semua. Jadi data-data yang itu nggak akan hilang gitu. Itu sudah harus dipikirkan bagian dari kualitas. Yang lain lagi teman-teman, ini ada standard operation procedure, jadi SOP yang jelas dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang menunjukkan bahwa SOP itu benar-benar diikuti. Ya, jadi ini ada istilah namanya CMM, ya, Configuration Maturity Model. Jadi kematangan dari kita bikin software. Bu, kok ada matang-matang segala sih, Bu, gitu ya. Ada, karena software itu dibikinnya seperti apa, nanti kita bisa lihat seperti apa. Ya, lalu memakai pengalaman yang lalu untuk meningkatkan kinerja. Nah, dukungan apa dalam kualitas itu? Dukungannya yang penting adalah dalam kita membuat produk itu sendiri. Misalnya, produk dari awal kita bikin, user dokumentasi dari awal, dari kontrak itu ada, lalu turun sampai jadi SKPL, lalu turun nanti ada online help, lalu nanti turun ada history error, itu semua harus lengkap. Bagaimana memaketnya dan merancang untuk mendistribusikannya.
Lalu kita juga harus mendukung dengan memberikan training supaya semua orang yang mau pakai ngerti, bisa tahu banget bagaimana bisa terampil. Lalu selalu ada dukungan bantuan untuk help desk. Orang setiap saat bisa nanya, apalagi kalau software-nya baru. Lalu bagaimana? Ini ada error reporting dan correction. Jadi setiap ada kesalahan selalu ada pelaporannya dan mengoreksinya seperti apa. Makanya aneh kalau kita pakai software ya yang berkualitas, error nomor sekian. Nanti dijelaskan itu error apa. Nah nanti ada panduan lagi. Kalau error sekian, koreksinya gimana? Kalian kalau bikin software sampai kayak gitu bagus. Lalu enhancement. Setiap saat kita harus memberikan dukungan untuk bisa selalu dikembangkan. Ya, ini ada contoh standar-standar. Ya, kalian bisa baca ini. Ya tuh, dipakai 137 country. Ya, jadi ISO ini udah terkenal. Mulai dari ISO 9001 sampai 9005 nih ada 9003, 9004 itu banyak sekali macam-macam. Ya, sistem kualitas itu 9001. Kalau yang 9000 butir 3 itu adalah panduan untuk menerapkan sistem kualitas pada pengembangan, pada pengedaran, dan maintenance dari software. Jadi hanya khusus untuk maintenance, supply, dan development. Itu 9003. 9004 apa? Ini udah lebih ke manajemen kualitas. Jadi kualitas itu gimana di manage-nya? Dan elemen-elemen dari sistem kualitas gimana? Jadi setiap suatu sistem itu ada panduannya. Pertama kalau mau bikin kualitas harus gimana? Lingkungan dari peralatan kita mengembangkan harus tahu. Dokumen yang akan kita pakai seperti apa harus tahu. Semua. Lalu 9042 nih guideline untuk service, untuk memberikan layanan apa aja. 9044 ini guideline untuk meningkatkan kualitas. Jadi teman-teman, kalian jangan lupa kalau kalian nanti bikin software yang benar, software yang di TA ya, software TA itu jauh. Kalau software yang benar, kalian masuk di software house, kalian pasti akan ditanya oleh orang yang akan beli, atau orang yang tester, atau qualifier person di situ, dia akan nanya, kamu pakai standar apa? Ya. Nah, organisasinya seperti apa? Organisasi dari kualitas ini, ya, kita bisa macam-macam, termasuk budayanya mau apa. Bisa kita serahkan ke kepuasan pelanggan khususnya. Jadi kalau dedication itu kita hanya buat, terus customer yang menilai, dia puas apa nggak puas, dia bilang kurang ini, kurang itu, kurang itu. Tapi kita jadi banyak kerjaan. Kadang-kadang customer itu dia bukan orang yang pengalaman juga. Dia kapan ingat, dia ngomong, sampai akhirnya kita sibuk melayani mereka, padahal itu juga nggak optimal gitu. Jadi kita harus tahu, apakah mau dikasih ke customer satisfaction. Lalu yang lain lagi apa budayanya? Emphasis on continuous improvement. Jadi kita tahu bahwa software ini baru pilot project misalnya. Lalu nanti akan diimprove terus, naik. Nah, kita bisa karakteristik yang kita pakai dalam mengorganisasikan kualitas, kita pakai continuous improvement. Atau kita bisa treating pakai supplier sebagai business partners. Jadi kan supplier itu biasanya menjual satu software yang tertentu. Tapi kan kadang-kadang masih harus di-customize oleh kita. Tapi kita pakai supplier itu untuk membuat organisasinya dari kualitas. Atau kita berkomunikasi dan membuat teamwork itu di dalam kita sendiri. Bisa juga kita empowering employee. Jadi pekerja-pekerja kita yang akan pakai software kita itu, kita berdayakan. Ya, mereka yang suruh menilai, ini software ini nggak bisa kalau saya nggak mau bikin gini-gininya, nggak keluar. Ini software ini belum keluar ininya, karena saya mau coba cari buat kembangkan, merubah ini, itu nggak ada. Jadi mereka yang lihat bahwa kualitas dari fungsi masih kurang, dari produktivitas masih kurang, itu mereka yang menilai. Atau juga kesepakatan dari top manajemen juga bisa. Terserah kita mau pilih organisasi yang mana. Semua ada plus minusnya.
Tapi kita tahu bahwa itu perlu diorganisasikan. Ya, ada satu istilah yang namanya totally qualification management. Oh, ini udah standar banget dari ISO, ini rebek banget deh. Tapi kalau kita bisa ngikutin itu, software kita berkualitas. Ini ya, dipakai buat tesis S2 ini kepake banget dikembangin. Totally quality management itu. Ya, tapi bukan bagian dari kita sekarang untuk bicarakan itu. Kita hanya tahu pokoknya ada organisasi kualitas. Jadi kita perlu memanage juga dari technical aspek dan dari cultural aspek. Ya, kalian nanti bisa baca, tapi di sini kita tahu bahwa ada step-stepnya seperti ini. Jadi menginisialisasikan dulu quality programnya seperti apa. Kalian punya bayangan dulu, ya. Lalu kalian plan, lalu kalian implementasikan bisa dari budayanya dan dari teknisnya. Kalau teknis ini berkaitan dengan masalah yang harus kita bantu softwarenya dan masalah bagaimana kita menyelesaikan software engineering. Kalau di sini, ini budaya untuk mengimplementasikan, lalu bagaimana supaya nanti yang diimplementasikan di sini nyambung ke sini. Orang nggak marah, orang nggak males pakai software kita. Saya pernah tuh di ITB, ya, jalanin sistem akad, itu ada 2 orang yang mengundurkan diri, orang yang kerjanya manual, nangkep data, dia langsung bilang ke atasannya, saya kan udah ada program itu, saya nggak dibutuhkan lagi Pak, jadi saya berhenti aja. Mereka segitu hopelessnya, nggak punya harapan. Bayangan mereka harus benar-benar canggih. Nah, ini yang kita harus lihat, bagaimana culture ini kita implementasikan. Akhirnya apa? Kita dekati, kita sosialisasikan, ini software-nya nggak berat-berat amat. Kamu kalau dikasih tampilan di layar, bikin gini bisa nggak? Gitu. Dicoba dia ya, dikasih satu komputer, hurufnya juga gede-gede. Gitu. Terus dia komentarnya setelah dicoba, kalau gini saya enak, saya bisa masuk ke sini, bisa dapet tuh. Data ini ternyata mahasiswanya nggak ada. Data ini saya masukkan salah entry. Data itu ternyata mahasiswa itu tidak terjadwal atau tidak terdaftar di semester ini. Enak nih program ini bisa bantu saya. Dia jadi seneng kayak gitu. Ini karena culturalnya sudah terbina. Ini bagian dari suksesnya software kita berkualitas enggak. Jadi ini sama ini nanti dipadu, ini akan dilakukan review, kita evaluasi apakah program kita sudah berkualitas atau belum. Kalau belum, balik lagi ke sini. Jadi ini adalah siklus ya, langkah-langkah action dalam kita mengembangkan quality. Nah, teman-teman selanjutnya kalian bisa baca di sini. Ya. Bagaimana kalian menginisiasikan atau melakukan awal-awal dari program quality. Jadi kalian prepare quality policy. Kalian lihat statement organisasinya, komitmennya, lalu polisi yang harus dibagi, di-sharingkan semua member ya dari semua level. Lalu bagaimana komitmen yang keras dari atasan-atasannya, ada komitmen apa aja. Lalu link yang jelas antara quality dan cost. Ini semua kalian berarti punya masukan, jadi kalian bisa ngetes nanti. Apakah tim yang membuat spesifikasi bisa ngerti ini semua untuk menjamin kualitas. Lalu bagaimana tahapan planningnya, ya, misalnya mengakses atau menilai organisasinya bagaimana sih. Nanti kalau sudah menerapkan software ini, ada yang berubah nggak sih? Lalu desainnya, sistem kualitasnya gimana sih? Siapa harus ngecek apa supaya kualitas software ini tetap baik? Lalu direncanakan implementasinya gimana? Tidak lepas dari kalian pakai ini. Ada ISO 9000, ada CMM, ada yang lainnya lagi, bahwa good practice-nya bisa lihat ke Bootstrap, STD, banyak sekali nih. Ini nanti kalian kalau sudah waktunya, kalian bisa ngebrowse, tapi kalian di sini sekarang hanya dikasih arahan aja. Bahwa untuk mempunyai patokan-patokan untuk good practices, kalian bisa melakukan ini. Jadi itu planning. Ya, setelah planning kan kalian mengimplementasikan. Jadi
quality IT ini harus bisa mengembangkan secara komprehensif project plan, ya. Bagaimana schedule, activity, milestone, deliverable, lalu sumber yang dibutuhkan untuk kita bisa jalankan quality sistem dengan baik. Ini kalian nanti nggak sadar ya, kalian akan dapat dalam kuliah yang ke depan itu. Koreksi saya, aduh Pak Andika atau Pak Aidil. Ini ada kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Nah, ini akan mendukung implementation plan. Kalian harus bikin schedule-nya seperti apa, ada aktivitas apanya dari situ, lalu tolak ukurnya ini setiap bagian ini apa aja harus menghasilkan deliverable, ya seperti apa pada saat project milestone itu kita buat, lalu sumbernya apa. Ini udah berjalan di sini, ya. Lalu kita mereview dan mengevaluasi setiap saat. Ada tekniknya, ada quality audit, ada project review, dan macam-macam. Ya. Nah, kalau udah itu selesai semua, nanti baru akan dikeluarkan quality certification. Ini sertifikasi yang menyatakan bahwa software kita berkualitas. Nah, gampang loh teman-teman dapat ini. Karena software kita harus teruji itu semua. Ya. Ini kalau kita punya certification enak banget. Kalau kita bikin produk sudah punya certification kualifikasi, maka kita akan gampang untuk berkompetisi sama orang yang punya produk serupa di tempat lain. Kita juga bisa menyamakan bahwa kita pakai standar-standar ini dan kita bisa mendapatkan penghargaan yang mutual, yang eksklusif, bahwa karena udah ada sertifikasi dan sudah kita buktikan pakai siklus pembuatan software sampai berkualitas, sampai diakui, sampai dapat certification. Biasanya pihak-pihak yang terkait itu adalah pihak akreditasi nasional, juga akreditasi internasional, juga quality asosiasi, jadi asosiasi-asosiasi dalam pihak kualitas juga bisa, lalu juga standar nasional lainnya, ya. Ini hanya saya kasih contoh-contoh aja, ya, certification around the world di dunia. Di Singapura ada, di Jepang ada, di Australia ada, di US ada, di UK ada. Kalau kalian bikin software, lalu kalian coba berani minta sertifikasi ke mereka, ini saya bikin begini, ini kelengkapan data saya begini, dinilai oleh mereka, dilihat oleh mereka, testernya ada, lalu mereka udah punya tim kualifikasi, qualifier yang berbobot, dia lihat bagus, kalian dapat sertifikat, wah, software kalian bagus itu. Software kalian sudah teruji. Ya. Jadi itu semua kira-kira prosesnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, software kualitas. Ya. Ini waktunya masih 15 menit lagi. Ya, oke, saya cepat aja. Saya hanya ambil yang paling penting. Ya, software. Dari IEEE ini kalian udah tahu ya, ada komputer, ada dokumentasi, ada data. Ya, kalian dari awal tuh udah pasti tahu. Kalau awal kalian ditanya apa itu software, kalian harus tahu bahwa itu ada komputer, ada dokumentasi, ada data. Kalau kita bikin komputer, ada kondisi apa aja sih yang mungkin terjadi? Software saya bisa mengalami software error, atau software faults, atau software failures, atau gagal. Jadi bukan hanya error aja, tapi bisa aja sampai yang fatal, software kita gagal. Ya, sebelum sampai ke gagal ada software fault. Ya, jadi secara aslinya itu software failure itu tergantung dari software error yang tergantung pada programmer. Bisa aja grammatical error ya dalam code line atau logicalnya error. Kalian harus bisa melihat itu. Ya. Lalu tidak semua software error menjadi software fault. Ya. Software error bisa menyebabkan ketidaksesuaian fungsi-fungsi dari software mengacu ke spesifikasi aplikasi. Jadi nggak berfungsi bisa. Ya kalian kalau bikin software jangan sampai begini. Ya. Jadi karena ada error sedikit fungsinya jadi gagal total. Jangan begitu. Kalian harus ngerti banget.
Di sisi lain, kegagalan software itu bisa disrupt our use of the software. Jadi bisa merusak pemakaian kita untuk software kalau sampai gagal. Udah langsung itu yang pakai, yang user itu bilang, ini mah brengsek ini bikin software kok nggak bisa bunyi kayak gitu. Ya. Dan satu lagi tentang software fault itu bukan software failure, jadi kesalahan software yang logically biasanya menjadi kegagalan software jika diaktifasikan satu kondisi yang tidak dikehendaki itu sampai gagal softwarenya. Kita semua missing waktu kita menganalisa, waktu kita mendesain, menganggapnya bahwa semua aksi kondisional sudah dipenuhi. Wajarnya kalau kita bikin software aksi kondisional, jika kondisi begini akan dilakukan ini, tapi kita harus penuhi. Kalau tidak terjadi, apa yang akan dilakukan? Itu harus selalu ada. Jadi kalian bikin software, jangan hanya jika ini maka akan keluar gini-gini, benar. Itu dalam testing kalian selalu testingnya gitu, itu benar-benar tidak menunjang, tidak mencerminkan bahwa kalian membuat software yang berkualitas. Kalian harus selalu bilang bahwa ada titik keluar dalam kondisi apapun. Kegagalan dalam satu software selalu akan kembali minimal dia ke titik awal dari software yang mengatakan bahwa ada kerusakan berat di software ini dan software ini berhenti sehingga keluar. Jadi keluarnya benar-benar lewat pintu, nggak lewat tempat lain yang kita paksa, on off-nya dari power kita cetek gitu, nggak begitu. Ya, jadi itu bikin software yang benar. Dalam beberapa situasi, biasanya software fault itu jarang diaktifasi kecuali kalau memang ada kebetulan kondisi yang lewat di situ. Jadi jangan heran kalau kalian bikin software, kalian jangan bilang, padahal waktu itu udah dites ya, udah selesai, udah bener ya. Kok sekarang bisa hang gini? Nah itu karena terjadi software fault yang kondisinya teraktivasi ketika kalian coba saat itu, bukan saat tes. Jadi hati-hati kalau kita bikin software gitu. Dan kenyataannya kombinasi dari setiap kondisi yang tertentu biasanya bisa mengaktifasi fault yang tidak pernah terjadi. Itu teman-teman hati-hati ya. Jadi kalian udah tahu software error, software faults, dan software failures. Hindari, jangan sampai kita selalu menemukan software kita ke failures. Ya, dan jangan sampai faults juga terjadi. Error aja yang kita betulin kalau bisa gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari penyebab software error. Ini kalian baca aja. Mulai dari membuat definisi requirement yang salah, komunikasi yang gagal, deviasi dari software requirement, kita mengartikannya jauh dari yang seharusnya, ada logical design error, ada coding error, ada yang ketidaksesuaian antara dokumentasi dengan coding instruction. Ini banyak terjadi. Dokumen SKPL dokumen, coding mah orang bikin coding. Nggak ngikutin, analisanya nggak kuat. Jadi dianggapnya gampang, hanya bikin gitu aja. Nah nggak, harus kayak gini. Ya, terus menggampangkan proses testing. Yang coba-coba yang di dalam range saja, kalian kan bikin tugas testing. Misalnya ada range 1 sampai 5. Ya, yang dites yang gimana? Yang mulai dari program kalau dimasukkan input -1. Yang 1, yang di dalam range 1 sampai 5 tuh 3 misalnya. Terus yang di batas atas, kalau dikasih data 5, hasilnya gimana? Kalau dikasih hasil 7, masukannya, keluarnya, testingnya gimana? Itu semua kelihatan membuktikan bahwa testing proses kita berhasil. Jangan mengetes satu fungsi aja, memasukkan data hanya antara nilai 1 sampai 5, yaitu nilai 3. Itu namanya kalian nggak ngetes. Kalian hanya memverifikasi bahwa masukan gue data segitu benar. Tapi bukan ngetes, bukan testing. Ya, lalu prosedur error, lalu documentation error. Ya, ini semua penyebab software error. Ya, nah, teman-teman sekarang lihat, ya, software quality adalah derajat di mana sistem, komponen, dan proses
itu dipertemukan dan berjalan dengan baik, mendukung specified requirement yang udah kita tulis, lalu itu juga memberikan customer atau user pemakai itu benar-benar mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kebutuhan yang benar-benar dia harapkan. Itu baru software quality ya. Nah ini, kalian baca aja ini. Saya nggak mau di sini lama-lama ya. Ini 5 menit terakhir saya mau menyinggung di sini. Ada yang namanya maturity level categories. Jadi software Engineering Institute mengeluarkan sinya komputer maturity model. Jadi maturity level ini dia lihat bagaimana kita bikin softwarenya. Apakah hanya sekedar proses menginisialisasikan, lihat proses yang ada dibikin ad hoc kayak gitu. Nah itu nggak optimal, itu masuk di level yang paling rendah, 1. Kalau repeatable, kita udah mulai pinter. Kita lihat, ada proses-proses berapa ya yang bisa kita gabungkan, yang bisa menyambung, dan itu kita kembangkan jadi bagus. Jadi tidak proses per proses di sini, tapi proses itu udah kita bungkus untuk yang mempunyai karakteristik yang sama, ini kita melakukan pengulangannya dengan membungkusnya dalam satu modul. Level 3 naik lagi, kalau kita sudah bisa mendefinisikan yang lengkap. Kalian punya proses dokumentasi yang baik, SKPL-nya ikutin standar, SKPL-nya bisa diuji, dan sudah direview oleh usernya tahu bahwa semua kebutuhan sudah ada di sini, ngikutin standar, dan dikembangkan dengan prinsip software engineering yang lengkap. Itu namanya define. Artinya apa? Setiap yang diintegrasikan di sini selalu bisa dilihat prosesnya yang didokumentasikan bagian yang mana. Selalu bisa ditunjuk ikut standar yang mana. Itu level 3, define. Ya, jadi kita udah tahu ada level 1, ada level 2, ada level 3. Level 4 yang pengelolaannya udah lebih bagus. Sudah punya indikator-indikator pengukuran untuk proses yang disebut di sini, indikatornya apa dilihat, dan produknya bisa dikumpulkan. Produk ini ada bentuknya ini, bentuk ini. Jadi bagian-bagian produk itu sudah memberikan modul-modul yang gampang diintegrasi dan terkumpul baik. Jadi perluasan dari level 3 ini, ya, manage. Optimizing itu adalah continuous, berkelanjutan dalam mengimprove proses-proses yang ada di sini semua nih. Jadi udah ada untuk maintenance-nya, sudah punya aturan, kalau ada perubahan ini gimana, itu ada. Itu sudah masuk level 5 optimizing. Nah, sebagai gambaran ya teman-teman ya, ini yang ada di Indonesia paling banter itu ada di level ini. Hanya 1-2 yang ada di level ini. Itu kalaupun program dibuat oleh Silicon Valley yang ada di Bali tuh, yang define, mereka udah bisa ngikutin. Tapi kalau yang masih di Bandung, di Jakarta, start company, apalagi yang ece-ece, biasanya di sini. Yang mereka pun sadar dengan ilmu software engineering, biasanya mereka naik ke sini sedikit. Itu kondisi kita di Indonesia. Ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Selanjutnya kita ingin lihat ada tentang konsep, masih 2 menit lagi, konsep dari quality assurance, teman-teman. Jadi teman-teman tadi udah tahu kualitas semua ya, bahwa harus berkualitas, harus gini, ada yang itu. Sekarang bagaimana bisa menjamin kualitas selama proses pengembangan perangkat lunak. Saya hanya akan cepat ya di sini. Jadi kalian bisa, software quality assurance ini menjamin bahwa semua action yang dibutuhkan itu memberikan kepercayaan yang tinggi bahwa ini bisa menghasilkan teknik sesuatu yang cocok dengan conform dengan established technical requirement. Jadi kalau ada requirement apa, kalian bisa selalu nyambutkan. Oh, action ini nyambung ke requirement ini. Dan kalian punya set activity design untuk mengevaluasi
proses. Jadi ada indikatornya. Ya, ini kualitas assurance yang benar. Quality controlnya gimana dikontrolnya? Ya ini, ya equals to variation control. Jadi dalam pengembangan software kita melihat untuk variation dari implementasi from the requirement. Ini hubungan antara implementasi dan requirement nyambung. Lalu bagaimana variasinya software proses untuk digabungkan dalam repeatable proses ada apa aja. Jadi modul apa yang prosesnya yang berulang-ulang yang kita bisa gambarkan di sini. Itu pengontrolan kualitas kita. Ya. Jadi kita bisa menjamin ini bahwa software quality-nya pasti bagus karena kita punya inisialisasi dan punya alat pengontrolnya. Ini hanya contoh, kalian baca aja deh. Ya, di IBM Rochester ini ya, pengembangan. Lihat, dia punya sampai 200.000 line ya, dan potensial defect yang dilindungi menjadi 3.112 defect. Waktu yang dipakai untuk menginspeksi ini 7.053 jam, programmer cost-nya 40 jam per jam, dan total prevention cost itu 282.120. Ya. Nah, lalu ini kalau dengan inspeksi. Jadi dilakukan kontrol. Kalau tanpa inspeksi, teman-teman bisa lihat ini. Ya, defect-nya 1/1000 line. Jadi kalian bisa lihat ada 200.000, udah berapa line ini? Ada 200.000. Biayanya berapa? $25.000. Aduh, mahal banget. Dan total cost to remove defect, jadinya total cost-nya berapa? Ini menjadi 5 million US dollar. Kalian bisa lihat jauhnya antara ini kalau dikontrol dan tidak dikontrol. Ya. Ini dengan inspection, ini tanpa inspection. Jadi ini contoh. Karena itu kita perlu banget melakukan proses jaminan assurance software. Kita lakukan analisis, desain, coding, testing. Ini benar-benar kita lakukan software quality assurance. Jadi ini software quality assurance berjalan selama proses pengembangan software kita. Mulai dari analisa, desain, coding, testing. Ya, kalian kalau sekarang bikin software sih belum, masuk quality assurance belum ada. Kalian menyelesaikan aja udah hebat, udah bisa. Tapi kalian belum punya pembanding. Kalau kalian pakai ini atau pakai itu gimana gitu ya. Tapi ini minimal kita udah tahu bahwa kalau saya nanti bekerja, saya ditempatkan di software quality assurance, saya harus mengayomi melalui seluruh proses ini. Setiap saat saya bisa kontak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Jadi ini kalau kita lihat software quality assurance di sini, kalian bisa melihat ada fokus pada manajemen kualitas. Lalu ada fokusnya pada metode dan alat bantu yang efektif bisa dipergunakan. Kalian juga melakukan rutin FTR pada seluruh bagian pengembangan software proses. Jadi ada milestone nih, FTR-nya kapan. Lalu kalian juga melakukan ini, unit testing, integration testing, validation testing, dan system testing. Ini kalau di waterfall, V-model, ini benar-benar jelas kapan melakukan ini. Tapi kalau di object-oriented model, itu harus dibuat skemanya. Karena object-oriented model, analisa dan desain menyatu, jadi kalian harus mendefinisikan kapan melakukan multi-tier testing strategi. Ya, lalu kalau ada change control and management, lalu compliance, bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa ini sesuai dengan standar-standar development software yang ada. Ya. Jadi hasilnya ini, the work product adalah satu software assurance plan yang mendefine software teams SQS strategi. Ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian bisa bahas ini. Arahan dari SQA activity, ini gambaran buat kalian baca. Selanjutnya dalam proses oriented kalian harus melakukan apa? Ya. Lalu lanjutnya lagi kalau maintenance produk oriented harus gimana?
Ini aktivitas dua yang kalian harus bisa pahami banget. Proses oriented ini terkait dengan nanti SKPL. Ya, sedangkan kalau produk oriented ini terkait dengan fungsinya dan juga dengan manajernya. Jadi itu menyatu dari proses nanti jadi prosedur, nanti menyatu jadi software. Ya. Siapa sih pemegang peran SGE? Ada 2 grup, ada software engineer group, ini yang mengembangkan softwarenya sampai ke testing, lalu ada SQA group, ini yang bertanggung jawab untuk menjamin kualitas, untuk assurance kualitas, untuk membuat planning, melihat, lalu menganalisa dan membuat laporan bahwa softwarenya itu benar-benar berkualifikasi. Ya. Nah, yang terakhir ini kalian baca, ini ada peran dari SQA Group. Ya. Jadi itu aja dari saya. Ada 2 lagi di sini, SQA dan Software Engineering. Itu ada hubungannya. Ya. Kalian tahu bahwa SQA ini menjamin assurance, jaminan quality software yang panjang. Kalau Software Engineering ini adalah proses untuk kita bisa mengembangkan software yang baik sehingga bisa diukur SQA-nya. Ya. Kalau kita level S1 sekarang cukup kita tahu software engineering yang baik gimana, karena ini topik S2 banyak banget dan ini nggak habis-habis. Assurance software quality. Ya. Jadi summary-nya teman-teman tahu ya. Kalian sudah tahu karakteristik quality ini tadi kita dari functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Lalu kalian juga tahu langkah-langkah dalam membuat kualitas program. Kualitas program ya, bahwa itu harus dibuat planning, implementation, dan review. Lalu kalian juga harus mulai mengetahui bagaimana software quality assurance didefinisikan. Lalu bedakan tadi software error, software fault, and software failure. Bagaimana mengidentifikasikan berbagai penyebab software error. Itu juga sudah ada. Juga menjelaskan objektif dari software quality assurance activity. Jadi teman-teman, ya itu semua yang kita bahas di hari ini. Bukan hanya kualitas software-nya juga, tapi ada tambahan menjamin software quality assurance, jaminan. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini, bahwa sejalan dengan proses development, ada aspek-aspek kualitas yang harus kalian perhatikan. Di atasnya itu ada aspek-aspek yang menjamin quality software. Ya. Non-fungsionalitas itu, ya, fungsionalitas ini termasuk non-fungsionalitas. Keandalan, usability, efficiency, maintainability, portability. Ya, jadi kalau kalian bicara, saya ingin buat spesifikasi fungsionalitas dan non-fungsionalitas, kalian pertama fungsionalitas jelas, fungsinya apa-apa, tapi kalau non-fungsionalitas kalian lihat, andal nggak? Bisa dipergunakan nggak kepergunaannya? Efisien nggak? Bisa dirawat nggak? Bisa berpindah-pindah platform nggak? Nah itu semua. Ya. Nah, jadi kita udah selesai di ujung kuliah kita. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana peran dari kita mengembangkan software quality kita. Dikaitkan dengan apa yang kita buat software. Bukan hanya sekedar software asal jalan, asal jadi, asal ada aja speknya udah gitu enggak. Tapi benar-benar kualitas itu harus kita lihat, kita kaitkan ke standar, kita buktikan bahwa itu bisa dan itu bisa diukur. Ya, itu Pak Aidil, Pak Andika. Saya kembalikan lagi. Siap. Terima kasih Ibu untuk materinya. Jadi teman-teman, kita telah mendengarkan ya penjelasan dan betapa pentingnya sebuah dalam tahapan requirement sampai menjamin ya menjamin sebuah software
kualitas. Jadi bukan hanya bisa jalan, bisa fungsi, ya, tapi ada bagaimana menjamin sebuah software itu. Ya, materi ini sangat dalam, ya. Lebih lanjut di mata kuliah berikutnya, termasuk tadi disinggung terkait manajemen dalam proyek, jadi kita jadwalkan milestone capaian dari tahapan dalam pengembangan software. Itu jika teman-teman lanjut di mata kuliah MTTI. Oke, materinya sangat menarik, sudah kita record, dan nanti teman-teman yang join dapat linknya di Zoom, ya, jadi email di berikutnya teman-teman bisa coba kembali pelajari kembali langsung. Terima kasih Ibu Ira untuk yang menarik ini. Mungkin itu. Teman-teman terakhir ada yang mau ditanyakan? Aman? Paham, ya? Lebih lanjut kita bahas lagi di CR ataupun di kelas keseluruhan, ya. Teman-teman silakan siapkan belajarnya untuk tugas, kemudian siapkan presentasi akhir. Teman-teman harus memahami dasar mengapa kita menyusun sebuah SKPL, tahapan-tahapan sampai kita dengan termasuk sampai dengan rancangan kinerja. Itu baru dalam tahapan development atau tahapan pengembangan sistem. Oke. Terima kasih juga untuk Ibu Wira, Pak Andi, yang disampaikan. Cukup ya Pak? Oke, cukup. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di Ya, tanggal sama-sama. 17 untuk Semua juga presentasi sehat akhir. mau ujian. Sekarang virus DB udah kemana-mana, hati-hati. Jangan sampai kalian terjebak. Jaga kesehatan ya teman-temannya. Kita akan UAS. Sampai jumpa. Kita akhiri Ya. pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat belajar. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Kalau